Dan ini adalah foto di mana Dr. Crandall participating in Jeff Markin's baptism. yaitu ikut partisipasi permandian air pada Jeff Markin. Dr. Sean George, Sini bicara mengenai Dr. Saint George. he, Sean, yeah. it's all right. Yeah. He's a physician in Australia, Dia physician, jadi orang dokter di Australia. and he had a heart attack in the hospital. Dia ada terjadi serangan jantung kepada dia waktu dia berada di rumah sakit. His colleagues tried for 55 minutes to revive him. Jadi temannya dia 55 menit mencoba untuk membangunkan atau menghidupkan dia kembali. His systems had all shut down. He had Yeah. acute kidney failure and so on. Jadi semua sistem organnya itu sudah shutdown, artinya sudah berhenti berfungsi. Dan dia ada acute kidney failure, jadi kerusakan pada ginjalnya itu. Well, he'd been flatlined for a long time now. Jadi artinya dia sudah tidak berfungsi, masih 55 menit itu sangat lama. And so his wife was there. The other doctors said, you need to come and say your goodbyes now. Yaitu istrinya berada di situ dan dokter yang lain mengatakan, oh kamu harus mengatakan selamat tinggal kepada suami kamu sekarang. Instead, by his side, she prayed, Tetapi yaitu dia berdoa, God, Sean is so young. dia mengatakan, Tuhan, Sean itu sangat masih muda, Please give him back to me. tolong berikan dia kembali kepada saya. Immediately, the monitor showed his heart. It started beating again. Dan langsung yaitu monitor daripada detak jantungnya kembali lagi. And the other doctors thought, oh no, this is the worst thing possible. Lalu dokter yang lain berada di situ mengatakan, oh ini hal yang paling terburuk yang bisa terjadi. His brain is now completely gone. Dan pasti karena fungsi daripada otaknya tersebut, pasti itu udah hancur atau masih rusak. So sooner or later, his wife is going to have to determine to take him off life support. Jadi cepat atau lambat istrinya pun harus mengambil keputusan untuk menyopotkan yaitu life support. Jadi mesin untuk yang membantu dia tetap hidup. His recovery was not instantaneous, Memang benar kesembuhannya tidak langsung terjadi, but he had no brain damage. tetapi dia tidak ada kerusakan di dalam otaknya. And after 3 months, he returned to work. Dan setelah 3 bulan dia kembali lagi bekerja. And all the medical documentation is there. Dan semua yaitu dokumentasi secara medis semuanya lengkap ada. Now, obviously, it would be against medical ethics for a doctor not to use medical help. Dan sudah pasti yaitu melawan etis untuk seorang dokter tidak menerima yaitu For a doctor not to use medical help. ya, dokter itu tidak memakai yaitu bantuan daripada medis. But they use in these cases, in addition to the medical help, they also use prayer. Di dalam kasus ini, di samping daripada mereka bantuan medis, mereka juga bantuan daripada doa. And I have some similar reports from nurses. Dan juga saya laporan daripada suster-suster One from atau Cuba, perawat-perawat ya. one from the U.S. Yaitu satu dari Kuba, satu lagi dari Amerika. This person in the U.S. actually died, and her friends, her medical friends, said, you know, she's obviously dead. She's going to the morgue. Jadi orang ini yaitu di mana teman-temannya pada saat itu mengatakan sudah pasti dia memang benar telah meninggal. But God raised her up. Tetapi Tuhan sendiri membangkitkan dia hidup kembali. And I think, I found scores of modern testimonies, so I'm giving just some examples. Ini beberapa kesaksian daripada yang era modern. Ini ada beberapa contohnya. But I don't want you to get the wrong idea. Tetapi saya tidak mau saudara mendapat ide yang salah. Most people who die stay dead. Yaitu kebanyakan orang kalau mereka meninggal, mereka tetap meninggal. But sometimes God does special miracles to get our attention. Tetapi kadangkala Tuhan melakukan yaitu mujizat yang ekstra untuk mendapatkan atensi daripada kita. I asked Chauncey Crandall, do you pray regularly for people who die? Dan saya tanya kepada satu yang tadi, Charles C. Candle, apakah kamu regularly jadi biasa untuk mendoakan orang-orang yang meninggal? He said, I've only ever done it twice. Dia bilang, saya hanya ada evidence
dua kali terjadi. This case was the case of Jeff Markin, who was raised. Dan itu adalah kasus pada Jeff Markin yang dibangkitkan kembali. But earlier, Tetapi sebelumnya, Dr. Crandall's own son had died of leukemia. yaitu Dr. Crandall punya anak juga, anak laki-laki mati karena penyakit leukemia. He prayed for his son to be raised, Tetapi dia berdoa untuk anaknya untuk dibangkitkan kembali. and it didn't happen. Dan itu tidak terjadi. But he said, God, Tetapi dia katakan, Tuhan, I believe you no matter what. saya percaya Engkau apapun yang terjadi. And that's why his faith was ready when God led him to pray for Jeff Markin. Dari sebab itu imannya dia siap waktu dia berdoa untuk Jeff Markin. God hasn't promised that he will always do these things. Dan Tuhan yaitu punya janji bahwa dia selalu melakukannya. Tidak berjanji, tidak berjanji bahwa dia selalu melakukannya. But we know that God is faithful. Tetapi kita tahu bahwa Allah itu setia. And he's worthy of our trust when he does the things and when he doesn't. Dan dia layak untuk terima, yaitu kepercayaan kita. Waktu dia melakukannya atau waktu dia tidak melakukannya. And it's often those who persevere through the hard tests of faith Dan biasanya mereka yang berketekunan, yaitu dalam waktu yang sulit. that are most ready when God begins to work the miracles. Dan itu adalah orang-orang yang siap waktu Tuhan mau melakukan mujizatnya. So we will pick up here and give some more examples after the, I think it's time, right? So for the questions. Sudah waktu. Thank you, Professor. It's time. Nah, ada beberapa pertanyaan, ada 2 pertanyaan yang sudah sempat dikompilasi dan mungkin bisa segera ditampilkan di layar. Pertanyaan pertama for you, Pak Keener. I'm calling you Pak because you're wearing batik. Some scholars believe that miracle of 5 breads and 2 fishes happened not because Jesus changed the quantity of the food. Rather, it happened because he changed people's heart to give and join their packed meal. So they have 12 baskets left. Have you done any research on this miracle? What is your opinion on this? This came from Elsa. The argument actually goes back, I think it's the 1700s, maybe the 1800s. Jadi ini mengenai mujizat 5 roti dan 2 ikan. Itu perdebatannya balik lagi ke tahun 1700-an atau sampai 1800-an. At the height of German rationalism, people were coming up with alternative explanations for miracles. Yaitu pada orang-orang Jerman yang menggunakan rasio mereka pada zaman itu, yaitu mereka memutarbalikan daripada fakta-fakta daripada mujizat ini. For example, they said, well, how did Jesus walk on water? Umpamanya, pertanyaan, bagaimana Yesus berjalan di atas air? He knew where all the rocks were under the surface. Artinya dia tahu, yaitu di mana batu-batu yang di bawah air tersebut. Jadi dari sebab itu kelihatannya dia bisa berjalan di atas air. Never mind, that doesn't fit the topography of the Lake of Galilee. Dan itu sebetulnya tidak cocok dengan topografi daripada danau atau keadaan danau daripada saat itu. And in the same way, some people have come up with alternative explanations for the feeding of the 5,000. Dan juga cara yang sama mereka memberikan beberapa explanation, jadi penjelasan bagaimana mengenai memberi makan 5.000 orang ini. Because they say this can't happen, Karena mereka berpikir ini tidak bisa terjadi. even though there are reports of it happening today. Meskipun ada beberapa hal, yaitu hal ini bisa terjadi pada zaman ini, In a Catholic ministry community in Texas, yaitu di dalam komunitas Katolik di Texas, and in Mozambique among some Pentecostals. yaitu di Mozambik di antara orang Pantekosta. And these have been testified to by outsiders who came in and witnessed these things. Dan ini juga yaitu orang dari luar, maksudnya sebagai saksi mata bahwa hal ini terjadi. Obviously, they don't happen very often, Udah pasti hal ini tidak sering terjadi, but the way the Gospels read, they don't read like the people shared their food. yaitu cara bagaimana Injil itu dibaca bukanlah sebagai yaitu orang-orang membagikan, share, jadi membagikan makanan mereka. They say that Jesus broke the food and multiplied it. Di bahwa Yesus sendiri memecah belahkan roti tersebut dan untuk melipat gandakan roti itu.
And the moral that the Gospels draw from the story is that it's a miracle. Dan moral daripada cerita firman tersebut adalah itu adalah mujizatnya. So later, when the disciples think that Jesus is reproving them for not bringing bread, Dan setelah itu waktu murid-muridnya berpikir bahwa Yesus akan menegur mereka karena mereka tidak membawa roti tersebut. Jesus said, "Don't you remember how I multiplied food before?" Dan Yesus mengatakan, tidakkah engkau mengingat bahwa aku juga telah melipat gandakan roti itu, mujizat yang baru saja terjadi. Also, 5,000 people was a lot of people. Dan juga 5.000 orang, 5.000 orang adalah jumlah yang banyak. In fact, following the custom, they only numbered the men. Dan juga kebiasaan pada zaman itu, mereka hanya menghitung jumlah laki-lakinya saja. So Matthew says 5,000 plus women and children. Dikatakan dalam Injil Matius 5.000 orang laki-laki dan juga di situ ada wanita dan anak-anak. Now, personally, I would include the women. Secara pribadi saya akan menghitung wanitanya juga. But most villages in the region had just a few hundred people. Tetapi pada zaman itu desa-desa tersebut barangkali hanya berapa ratus orang saja penduduknya. 5,000 people was a large town. Dan kalau 5.000 orang itu adalah kota yang besar. There was no way to get that much bread in the area. Dan tidak mungkin mendapatkan begitu banyak roti pada saat itu dari area tersebut. And that's why a miracle was necessary. Dari sebab itu mujizat diperlukan. God does miracles especially when we need them, Jadi Tuhan melakukan mujizat waktu kita membutuhkannya. and not just to entertain us. Dan bukan hanya entertain. That's why he says, gather up the fragments that remain. Dari sebab itu dia mengatakan kumpulkanlah sisa-sisa daripada roti tersebut. Your next meal won't need a miracle. Jadi makanmu yang berikutnya, makanan kamu, maksudnya waktu makan kamu yang berikutnya kamu nggak perlu mujizat lagi. The normal way is you pray for your daily bread and then you work for it. Yaitu cara yang normal, kita berdoa setiap hari untuk roti kami, makanan kami secukupnya, setelah itu kita bekerja. But in extraordinary circumstances, God will do extraordinary things. Tetapi dalam kasus-kasus extraordinary, Tuhan pun melakukan mujizatnya atau hal daripada luar kebiasaan. And I mentioned yesterday how some early Judean prophets Saya bicara kemarin mengenai yaitu nabi-nabi dari Judea. said that they would try to work a miracle like Moses Mereka bicarakan yaitu mujizat seperti Musa. by feeding people in the wilderness. Dengan memberi makan orang-orang di gurun pasir. Jesus showed that he was the new Moses. Dan Yesus memperlihatkan bahwa dia adalah Musa yang baru. So the idea that it was just the sharing of bread Jadi idenya atau garis bawahnya daripada membagikan roti ini, as valuable as it is to share bread, dan sangat berharga, memang benar kita harus membagikan roti kita atau makanan kita. strips the story of the whole theological point Jadi kalau kita melanjangi semua yaitu jadi ke teologinya, poin teologinya, that the Gospels assign to it. di mana Injil itu diberitakan. And many scholars think that John is an independent source. Banyak scholars itu berpikir bahwa John itu adalah seorang yang independen atau berdiri sendiri. John also records the miracle. Tetapi Yohanes juga itu menuliskan mujizat itu pernah terjadi. Next question, Professor Kinner. The second question is, these days, many people claim they died and went to heaven or hell and back. How do you see this phenomenon, and what is biblical argumentations to prove that these claims were correct or false? Zach. Ada minta tolong. Has Gary Habermas come here? Have you had Gary Habermas? Okay, all right. There's a friend of mine in the some of the other speakers who've been here named Gary Habermas, and he does a lot with near-death experiences. So he actually can probably talk about this more than I. Yaitu ada teologi, pengajar yang lain, pembicara yang lain, Gary Habermas, dia berbicara mengenai pengalaman yaitu mendekati kematian. Barangkali dia bisa lebih bicara lebih baik mengenai hal ini. But there are some cases that I'm pretty suspicious of. Tetapi ada
beberapa kasus yang saya curigakan and some have been debunked, dan beberapa debunk. shown to be false. Oh, ada beberapa yang itu adalah salah, tidak benar. But there are others that I give more credence to. Tetapi ada beberapa yaitu saya kasih kredit. And some people try to debunk all of them. Tetapi ada beberapa orang yang mengesampingkan, maksudnya menyalahkan, maksudnya itu semua nggak benar. But sometimes they don't understand the culture in which the experience occurred. Tetapi beberapa daripada mereka tidak mengerti adat istiadat waktu kultur daripada waktu hal itu terjadi, di mana hal itu terjadi. For instance, Umpamanya, some have criticized a report in Nigeria beberapa yaitu mengkritik, yaitu laporan yang terjadi di Nigeria. by saying, why wouldn't he go to the nearest hospital? Why did he want to go to one from his own people? Yaitu kenapa dia tidak pergi, yaitu ke rumah sakit yang terdekat. Kenapa dia pergi kepada orang-orangnya sendiri. And I think that reflects a lack of understanding of African culture. Dan itu mencerminkan, yaitu kekurangannya pengertian akan mereka mengenai istiadat daripada atau kultur daripada Afrika di tempat itu. But it's also true that anybody can claim anything. Dan juga benar, siapa aja bisa klaim atau bisa tuntut apa aja. But again, on the other side of it, Tetapi dalam sisi lainnya, I think that God often speaks to us in terms that we understand. yaitu seringkali Tuhan berbicara kepada kita di dalam term atau di mana yang kita dapat mengerti. Paul in 2 Corinthians 12 Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12 speaks of often being caught up to heaven. berbicara yaitu mengenai bahwa dia dibawa ke surga. Sorry, he speaks of often having visions. Dia sering berbicara bahwa dia mendapat banyak visi. But once he speaks of being caught up to heaven, Dan satu kali dia bicara bahwa dia yaitu diangkat ke surga. and he said he couldn't even talk about the things that happened there. Dan dia katakan dia bahkan tidak bisa bicarakan apa yang terjadi di sana. They're probably very difficult to put into words. Saya rasa juga itu sulit untuk menuliskan semua dengan kata-kata. Even in Revelation, you see a lot of symbolic language. Meskipun di dalam kitab Wahyu banyak sekali yaitu bahasa simbol-simbol yang dipakai. So when people talk about angels with wings, Yaitu waktu dibicarakan dengan malaikat dengan sayapnya, well, apart from the cherubim, most angels in the Bible didn't have wings. yaitu di samping daripada kerubim, katanya malaikat itu tidak bersayap. And there are some other things that often occur in these stories Dan beberapa hal yang terjadi dalam ceritanya, that don't exactly fit the biblical picture, yang sebetulnya tidak persis bisa masuk di dalam gambaran yang Alkitab itu berikan. but do fit a lot of traditions about heaven. Dan tetapi memenuhi beberapa yaitu kultur daripada surga. But if God is going to communicate to us in terms that we understand, Tetapi jika Tuhan yaitu berbicara kepada kita di dalam pengertian kita, and if it's hard for us to even put into words, dan bahkan sulit untuk kita menaruhnya dalam kata-kata, it's also possible that people are going to receive it or understand it in terms that were culturally relevant to them. yaitu dimungkinkan yaitu untuk kita dapat mengerti dan menerimanya di dalam kultur yang dimana kita terbiasa, yaitu di dalam kultur kita masing-masing. And if we're talking about people being raised from the dead, Berbicara mengenai yaitu orang yang mati dibangkitkan, if they've been dead very long, chances are they may have had an experience. yaitu kalau umpamanya mereka telah meninggal, maksudnya tidak nafas dengan lama, itu adalah kemungkinan mereka mendapat pengalaman. Some people I interviewed had such experiences, Beberapa orang yang saya pertanyakan, yaitu interview, mereka ada pengalaman-pengalaman seperti itu. some people didn't. Tetapi ada beberapa juga tidak dapat pengalaman. But the fundamental point Tapi poin yang fundament, is we don't need to get our doctrine from these accounts. yaitu kita tidak mengambil doktrin daripada hal-hal yang terjadi. The Bible is sufficient for what we need to know. Karena Alkitab itu sudah cukup untuk memberitahu kepada kita apa yang kita perlu ketahui. So if it's a credible account, we can be encouraged about heaven. Dan itu adalah sebuah kredibilitas yang masuk Alkitab tersebut. Itu sudah cukup untuk kita perlu tahu mengenai surga. But even if we didn't have that account, Tetapi jika kita tidak memilikinya, we can still be encouraged about heaven. yaitu kita tetap masih bisa dibangkitkan, didorong bahwa memang benar yaitu ada surga. Because the one who is from heaven Karena dia yang dari surga has revealed to us telah God. karena dia
reveal to us ya. Karena dia dari surga telah reveal to us, membukakan kepada kita mengenai Tuhan. And not to cut into Gary Habermas in case you do have him sometime. But Gary and some others have done some research about these experiences. Jadi apa yang terjadi ya, Gary dan beberapa orang sedang melakukan penelitian dengan apa yang terjadi. They don't accept by any means every account. Mereka tidak menerima begitu saja. But there are some accounts where the person had knowledge of things outside their body that they couldn't have known naturally. Yaitu tetapi ada beberapa orang, yaitu maksudnya mereka mengetahui apa yang terjadi. Maksudnya kalau mamanya dia hidup gitu, dia nggak ada pengetahuan sebegitu banyak. Tapi waktu mereka meninggal, mereka melihat memang betul pengetahuan itu benar ada. But I'm a biblical scholar, so I'm going to stop there. Tetapi sekali lagi, saya pengajar secara Alkitab, biblical scholar, dan saya akan berhenti sampai situ. Thank you for the answers, Pak Kinner. Untuk doa persembahan kami undang dengan hormat Pendeta Johnny Hardori. Maaf, Pendeta Johnny Hardori. 2, 3, 4. We have 3 more. Mari Pak, silakan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menundukkan kepala kami, tanda menghormati Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, bahkan menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah dunia yang semakin modern ini Tuhan. Biarlah hati kami tetap percaya kepada kuasa-Mu yang ajaib dan dahsyat, yang mampu melakukan segala perkara. Bahwa mujizat itu tetap berlaku hingga kini dan selamanya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menyatakan syukur kami melalui persembahan kami. Tuhan mengurapi supaya apa yang dapat kami berikan untuk pekerjaan-Mu dapat bermanfaat dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga akan memberkati dengan berlipat kali ganda seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan kita ajaib. Dia luar biasa untuk kita. Ajaib, sungguh ajaib. Kuasanya bagiku. Katakan ajaib. Ajaib, sungguh ajaib. Anugerahnya dalam hidupku ajaib, ajaib, sungguh ajaib. Kasih Yesus bagiku betapa kagum ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Sekali lagi sama-sama, ajaib. Ajaib, sungguh ajaib. Kuasanya bagiku. Tuhan Engkau sungguh ajaib. Anugerahnya bagi kita. Ajaib. Ajaib, sungguh ajaib. Kasih Yesus bagiku betapa kagum perbuatannya yang ajaib. Yang tahu lagu ini sama-sama nyanyikan. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah, sepanjang hidupku merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Kasih setianya ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Sekali lagi sama-sama katakan ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya.